Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun burung-burung ini dikenal sebagai Ice Snow Phoenix, Chu Feng merasa bahwa mereka memiliki perbedaan besar jika dibandingkan dengan Phoenix yang legendaris. Tepatnya, mereka lebih mirip burung besar yang tertutup es dan salju. Namun demikian, kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang harus dipandang rendah. Namun yang paling penting adalah, orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno yang mereka kendalikan, semuanya muncul di samping Ice Snow Phoenix. Ice Snow Phoenix, aku tidak pernah menyangka kalian semua bersekongkol dengan Aula Kegelapan. Kami peri kuno telah benar-benar memikirkan kalian semua sebelumnya. Ucap Raja Elf sambil memandang seorang lelaki tua berambut putih, yang berada di antara Ice Snow Phoenix. Meskipun lelaki tua itu memiliki penampilan seperti manusia, tapi tubuhnya ditutupi lapisan es. Rasa dingin yang dipancarkannya dari intinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Jika menilai dari penampilannya, dia harus menjadi pemimpin Ice Snow Phoenix. Hanya sana, kultivasinya lebih rendah daripada kultivasi Raja Elf. Dia hanya peringkat 8 Kaisar Bela Diri. Ini bukan tempat di mana kalian semua harus melangkah. Jika kamu pergi sekarang, kita bisa menyelamatkan hidupmu, kata pemimpin Ice Snow Phoenix dengan nada dingin. Dari sikapnya saja, itu dapat dilihat bahwa Ice Snow Phoenix tampaknya tidak menempatkan peri kuno di mata mereka sama sekali. Namun demikian, jika seseorang dengan hati-hati memikirkannya, Ice Snow Phoenix akan membunuh orang lain yang mengganggu wilayah mereka. Namun selain itu, jika dilihat dari sikap mereka, tampaknya mereka bersedia melepaskan peri kuno. Dan kemungkinannya, mereka mungkin juga takut pada peri kuno. Namun tepat setelah pemimpin Ice Snow Phoenix selesai mengatakan kata-katanya, seseorang dari Dark Hall berkata, "Tidak, kamu tidak bisa melepaskannya," ucap seseorang. "Siapa kamu untuk menyela ketika kepala klan kita berbicara?" Namun tepat setelah orang dari Dark Hall itu berbicara, Ice Snow Phoenix yang hadir mengalihkan pandangan dingin mereka ke arah orang itu. Tempat itu adalah tempat es dan salju, dan tempat yang tulangnya sangat dingin. Tetapi pada saat itu, semua orang merasa bahwa suhu telah menurun puluhan derajat. Selanjutnya pada saat itu, semua orang bisa melihat bahwa tubuh orang dari Aula Kegelapan yang telah berkata sebelumnya mulai menggigil. Kemudian, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. The Dark Hall adalah organisasi yang telah melakukan segala macam kejahatan. Demi mencapai tujuan mereka, mereka rela mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Maka hari ini, kita peri era kuno, bersikeras bahwa kita akan membasmi Aula Kegelapan atas nama surga. Jika kamu Ice Snow Phoenix bersikeras menghalangi jalan kita, pertempuran hari ini tidak akan terhindarkan, kata The Elf King. Bas-bas. Tepat setelah Raja Elf selesai mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai bersinar dari cincin pria tua itu. Kemudian, sinar cahaya dingin keluar dari cincin itu dan menuju ke langit. Mengaum, raungan burung yang menusuk telinga segera terdengar. Kemudian, Ice Snow Phoenix setinggi 200 meter muncul dari udara. Itu lebih besar dari semua Ice Snow Phoenix lainnya. Hanya saja, itu tidak memiliki tubuh fisik. Tubuhnya berkedip-kedip seperti tubuh spiritual. Selain itu, Ice Snow Phoenix itu memancarkan aura kaisar marsial peringkat 9. Pada saat itu, ia menjalankan dua matanya yang besar di atas kerumunan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan seolah-olah itu akan segera melepaskan serangan fatal jika elf era kuno bergerak. "Jika kamu bersikeras untuk bertarung, kami Ice Snow Phoenix tidak takut padamu," kata kepala klan Ice Snow Phoenix. Rumble. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar dari Duan Wu. Kemudian, tubuhnya menjadi buram dan melesat ke langit. Di sana, ia berubah menjadi humanoid beracun yang lebih besar daripada Ice Snow Phoenix. Cairan beracun itu mengalir ke seluruh tubuhnya.
Penampilan Duan Wu saat ini, itu sudah jelas jauh lebih menakutkan daripada Ice Snow Phoenix. Apakah kamu berpikir bahwa kami akan takut padamu? Suara kasar Duan Wu terdengar dari langit. Setelah Duan Wu mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memperhatikan bahwa tatapan Ice Snow Phoenix juga sedikit berubah. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa mereka takut setelah Duan Wu mengungkapkan kekuatannya. Karena itu masalahnya, aku bisa membiarkan kalian semua mengalami kekuatan kami Ice Snow Phoenix, ucap kepala klan Phoenix S. Meskipun mereka sudah agak takut, Ice Snow Phoenix masih melepaskan niat membunuh yang luar biasa, itu saat ketua klan mereka mengucapkan kata-kata itu. Merasakan niat membunuh mereka yang luar biasa, elf era kuno mulai mengerutkan keningnya. Meskipun Ice Snow Phoenix berjumlah sangat sedikit, tapi mereka semua adalah elit. Paling tidak, beberapa ratus Phoenix Ice Snow yang berdiri di depan mereka sekarang, mereka semua berada di ranah kaisar marsial. Meskipun mereka memiliki lebih banyak kaisar marsial daripada Ice Snow Phoenix, tapi jika mereka benar-benar bertarung dengan Ice Snow Phoenix, pasti akan ada korban di pihak mereka juga. Dan bahkan, korbannya mungkin akan menjadi bencana dalam jumlah. Lagi pula, Ice Snow Phoenix yang dikeluarkan klan Chief Ice Snow Phoenix dengan cincinnya, itu bukan hanya kaisar bela diri peringkat 9. Selain itu, ia memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dengan begitu, ini benar-benar masalah pelik. Dalam situasi seperti itu, baik elf era kuno maupun Ice Snow Phoenix tidak memimpin untuk menyerang. Mereka tampaknya tahu betul, bahwa kedua belah pihak akan menderita korban jiwa jika mereka mulai bertarung. Selain itu, mereka tidak akan bisa berhenti bahkan jika mereka mau. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Sebelum kita bertarung, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Lord Clan Chief, apakah kamu bersedia menjawab pertanyaan aku? Tanua Chu Feng. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan? Seorang Ice Snow Phoenix berteriak dengan marah. Tampaknya mereka sudah siap bertarung. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan Chu Feng dan yang lainnya melewati mereka. Namun demikian, Chu Feng tidak menyerah untuk menanyakan pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia langsung bertanya, apakah seorang wanita muda bernama Tan Tai Sue datang untuk menemukan kalian semua sebelumnya? Tanya Chu Feng. Namun yang mengejutkan orang banyak adalah, saat Chu Feng menyebut nama Tan Tai Sue, ekspresi Ice Snow Phoenix langsung berubah semua. Mereka bahkan lebih terkejut daripada ketika Duan Wu mengungkapkan kekuatannya. Pada saat itu, Phoenix Ice Snow semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Adapun kepala klan mereka, dia bertanya dengan serius. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tanya kepala klan. Aku tidak hanya tahu bahwa Tan Tai Sue pergi mencari kalian semua, tapi aku juga tahu bahwa dia memegang belati Cold Snow. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia pergi untuk menemukan kamu semua, tetapi jika dia tahu, bisakah kamu memberitahu aku tentang keberadaannya? Tanya Chu Feng. Dari reaksi Ice Snow Phoenix, Chu Feng telah menentukan bahwa Tan Tai Sue memang pergi untuk menemukan mereka. Apa hubunganmu dengannya? Tanya kepala klan Ice Snow Phoenix. Aku temannya, kata Chu Feng. Siapa namamu? Kepala klan itu terus bertanya. Junior disebut Chu Feng, jawab Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Kamu adalah Chu Feng, seru kepala klan. Mendengar kata-kata itu, kepala klan terkejut. Namun segera, matanya yang sudah tua menunjukkan ekspresi waspada. Dia menyipitkan matanya dan berkata, kamu bilang kamu Chu Feng. Kamu menipu kami kalau begitu, ucap kepala klan. Menipu apanya? Senior, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Aku telah mendengar tentang Chu Feng ini sebelumnya. Namun selain itu, kultivasi kamu jauh lebih tinggi daripada miliknya, kata kepala klan itu. Benar-benar konyol. Ada banyak orang dari Tanah Suci Martialism di sini. Siapa di antara kita yang tidak tahu bahwa dia adalah Chu Feng?
Namun begitu kepala klan Ice Snow Phoenix mengatakan kata-kata itu, peri kuno dan para pakar dari Tanah Suci Materialisme mulai mengejeknya. Chu Feng saat ini terkenal melalui Tanah Suci Martialisme. Selain itu, potretnya telah lama menyebar ke seluruh Tanah Suci Martialisme. Ada sangat sedikit orang di Tanah Suci Martialisme yang tidak tahu tentang Chu Feng. Namun demikian, Ice Snow Phoenix yang terkenal ini sebenarnya mengatakan bahwa Chu Feng ini palsu. Dan bagi mereka, ini benar-benar konyol. Senior, apakah menurut kamu, aku seharusnya menjadi puncak martial king atau kaisar setengah martial daripada kaisar martial? Apakah itu benar? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, kepala klan Ice Snow Phoenix menyipitkan matanya lagi. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dan pada akhirnya, dia mengangguk. Jika aku tidak salah, Tante Sue pasti telah menyebutkan aku kepada kamu. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu, kultivasi junior ini bahkan tidak seperti kaisar setengah bela diri. Namun demikian, orang yang berdiri di hadapanmu adalah aku yang sebenarnya. Selain itu, aku percaya Tante Sue seharusnya hanya memiliki satu teman dengan nama Chu Feng, kata Chu Feng. Jika kamu mengatakan kamu adalah Chu Feng, maka kamu harus tahu Tante Sue dengan sangat baik, kata kepala klan Ice Snow Phoenix. Kamu bisa bertanya padaku tentang hal-hal yang menyangkut Tante Sue. Jika aku bisa menjawabnya, maka aku harus benar-benar menjadi Chu Feng. Jika aku tidak bisa menjawabnya, maka aku adalah Chu Feng palsu, kata Chu Feng. Merasakan bahwa situasinya salah, seseorang dari aula kegelapan buru-buru mendesak. Ketua klan Ice Snow, jangan repot-repot dengannya. Anak itu sangat licik. Dia hanya mengulur waktu sekarang. Dia pasti merencanakan beberapa. Diam. Namun sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, kepala klan Ice Snow Phoenix berteriak marah kepadanya. Teriakan marahnya berisi kekuatan kaisar. Kekuatan kaisarnya itu mendorong orang dari aula kegelapan itu beberapa langkah ke belakang, dan membuatnya jatuh ke tanah tanpa daya. Kepala klan itu tidak memperhatikan kondisi menyedihkan pria dari aula kegelapan itu. Namun sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Baiklah, dengarkan baik-baik," ucap kepala klan. Setelah itu, kepala klan Ice Snow Phoenix mulai mengajukan banyak pertanyaan kepada Chu Feng mengenai Tante Sue. Di antara mereka adalah pertanyaan tentang pengalaman yang dialami Chu Feng dan Tante Sue bersama-sama. Adapun Chu Feng, dia bisa menjawab semuanya dengan mudah. Teman kecil Chu Feng, ternyata benar-benar kamu, ucap kepala klan. Ketika pertanyaan terakhir dijawab, kepala klan itu mengungkapkan ekspresi gembira. Tubuhnya bergeser, dan dia tiba muncul di depan Chu Feng. Dia meletakkan tangannya di bahu Chu Feng, dan kemudian tersenyum gembira. Melihat kepala klan Ice Snow Phoenix memasuki pasukan mereka, dan menempatkan tangannya pada Chu Feng, para ahli elf zaman kuno mulai mengerutkan keningnya. Mereka berencana untuk menyerang. Namun demikian, Elf King yang penuh perhatian buru-buru mengirim transmisi suara untuk menghentikan mereka. Ketika masalah itu terjadi, dia tampaknya bisa memberitahu bahwa, kepala klan Ice Snow Phoenix memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita muda bernama Tante Sue. Selanjutnya, setelah dia memverifikasi identitas Chu Feng, dia tidak memiliki permusuhan terhadap Chu Feng. Pada saat itu, Raja Peri memiliki firasat bahwa mungkin, Chu Feng ini mungkin bisa menjaga Ice Snow Phoenix. Ini benar-benar apa yang mereka maksudkan dengan gelombang air yang membanjiri kuil Raja Naga, dan satu keluarga gagal mengenali satu sama lain. Tentu saja, bahwa kepala klan Ice Snow Phoenix sangat bersemangat. Tidak hanya dia menatap Chu Feng tanpa permusuhan sebelumnya, dia bahkan memiliki ekspresi seolah-olah dia sedang melihat kerabat dekat. Dia tampak sangat ramah terhadap Chu Feng. Senior, tampaknya Tante Sue berada dalam Ice Snow Phoenix kamu, ucap Chu Feng yang juga sangat senang. Dari dialog sebelumnya, dia yakin bahwa Tante Sue tidak hanya datang, tapi dia harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ice Snow Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu lelaki tua ini banyak hal tentang dirinya. Dia di sini. Apakah kamu berencana untuk pergi dan melihatnya?
Tanya kepala klan Ice Snow Phoenix. Itu tentu akan menjadi yang terbaik, kata Chu Feng. Tunggu sebentar, ucap kepala klan. Saat kepala klan berbicara, dia melepas cincinnya, dan menyerahkannya ke ahli tingkat 8 kaisar marsial di sampingnya. Kemudian dengan suara rendah, dia berkata, "Jika mereka melakukan sesuatu, bunuh mereka," ucap kepala klan. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, ikuti aku," ucap kepala klan. Lalu setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Chu Feng melihat bahwa Chu Feng benar-benar mulai mengikutinya, immortal penyempurnaan senjata dan yang lainnya sangat khawatir. "Senior, tenang saja. Aku akan segera kembali," ucap Chu Feng sambil memberi isyarat untuk memberitahu mereka, bahwa ia akan baik-baik saja. Dan kemudian tanpa menoleh ke belakang, dia mengikuti pria tua itu. Dipimpin oleh kepala klan Ice Snow Phoenix, Chu Feng tiba di wilayah klan Ice Snow Phoenix. Itu adalah sekelompok bangunan yang terletak di gunung bersalju. Adapun tempat di mana Tantai Sue berada, itu adalah istana es dan salju yang dijaga ketat dan sangat indah. Chu Feng merasa bahwa kastil tempat Tantai Sue berada, itu haruslah kastil terbaik di wilayah klan Ice Snow Phoenix. Namun setelah Chu Feng memasuki kastil dan melihat Tantai Sue, ia mulai mengerutkan keningnya, dan tatapannya menjadi sangat tidak stabil. Alasan untuk itu adalah, karena Tantai Sue berbaring di atas lapisan es dan salju. Sementara lapisan es dan salju itu memancarkan dingin yang ekstrim, dan itu juga mengalir dengan cahaya. Orang bisa tahu dari pandangan sekilas saja, bahwa itu adalah harta karun. Jika seseorang tidur di tempat tidur itu, maka tidak hanya orang tidak akan terpengaruh oleh radang dingin, tapi itu juga akan memberikan efek yang hebat untuk melunakkan tubuh seseorang. Tidak hanya seseorang dapat memperkuat tubuhnya, tapi seseorang juga dapat meningkatkan kultivasinya. Alasan mengapa Chu Feng sangat khawatir adalah, karena meskipun Tantai Sue berbaring di atas tempat tidur, tapi dia sedang tertidur. Chu Feng bisa tahu dengan pandangan sekilas bahwa, Tantai Sue tidak hanya tidur. Tapi sebaliknya, sepertinya dia sudah diracuni. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Chu Feng dengan sangat serius. "Teman kecil Chu Feng, karena kamu adalah teman dari Lady Chieftain kami, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini darimu," kata kepala klan. "Lady Chieftain?" seru Chu Feng yang sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sudah menebak bahwa Tantai Sue memiliki hubungan yang baik dengan Ice Snow Phoenix, tapi dia tidak mengira kalau Tantai Sue memiliki status seperti itu di antara Ice Snow Phoenix. "Lady Chieftain, bukankah itu berarti bahwa Tantai Sue adalah pemimpin Isis Snow Phoenixes ini?" ucap Chu Feng. "Itu benar, Tantai Sue adalah penguasa sebenarnya ras Ice Snow Phoenix kami," ucap kepala klan. Tampaknya mengetahui apa yang ditanyakan Chu Feng, kepala klan berbicara untuk mengkonfirmasinya. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Chu Feng jarang merasakan keheranan ini. Namun demikian, masalah ini benar-benar melampaui imajinasinya. Setelah itu, kepala klan mulai menjelaskan hal-hal kepada Chu Feng. Dari situlah Chu Feng mengetahui sedikit tentang masa lalu Ice Snow Phoenix. Dan ternyata, sebenarnya ada alasan khusus mengapa Ice Snow Phoenix, kelompok binatang buas misterius ini, dan menjadi sekuat ini di tanah suci martialism. Seperti peri era kuno, Ice Snow Phoenix adalah ras yang telah ada sejak era kuno. Mereka adalah produk dari era kuno. Meskipun era kuno sangat jauh di masa lalu, tapi catatan yang ditinggalkan oleh Ice Snow Phoenix memungkinkan mereka untuk mengetahui bahwa mereka bukan eksistensi puncak saat itu. Tapi sebaliknya, mereka sangat lemah dan kecil di era kuno. Mereka adalah ras kecil yang sering diintimidasi oleh orang lain. Suatu hari, Ice Snow Phoenix menyinggung ras yang sangat kuat di era kuno, dan hampir menderita kehancuran seluruh ras mereka. Pada akhirnya, itu adalah ahli manusia yang menyelamatkan mereka. Tidak hanya ahli manusia itu menyelamatkan mereka, tapi ahli itu juga telah mengambil sendiri identitas dari Ice Snow Phoenix.
Orang itu mulai tinggal dengan Ice Snow Phoenix, dan mulai memimpin mereka di jalan penaklukan. Orang itu membiarkan Ice Snow Phoenix yang merulakan ras yang dulunya diganggu, itu untuk berperan di era kuno. Meskipun orang itu adalah manusia, tapi Ice Snow Phoenix menerima orang itu sebagai kepala mereka, dan memanggil orang itu sebagai kepala sepanjang waktu. Namun pada suatu hari, kepala suku manusia mereka tiba-tiba pergi. Sebelum pergi, orang itu membawa salah satu harta karun Ice Snow Phoenixes, yaitu The Cold Snow Dagger bersamanya. Selanjutnya, orang itu berkata kepada Ice Snow Phoenix, "Jika seseorang datang ke sini dengan belati Cold Snow ini dan bermarga tantai, orang itu akan menjadi keturunan aku. Ice Snow Phoenix, kalian semua harus memperlakukan keturunan aku dengan baik," ucapnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, kepala suku manusia itu tidak pernah muncul kembali, dan keturunannya juga tidak pernah muncul. Namun demikian, Ice Snow Phoenix ingat masalah ini sepanjang waktu. Itu adalah sesuatu yang mereka ingat dengan kuat, dan juga sesuatu yang diturunkan dari catatan mereka. Dengan pesan yang ditinggalkan leluhur mereka, mereka berkata, terlepas dari kultivasi apa yang mungkin dimiliki keturunan Chieftain, terlepas dari perilaku moral seperti apa yang dimiliki keturunannya, selama keturunannya akan datang menemukan kita Ice Snow Phoenix dengan Cold Snow Dagger, maka keturunannya akan menjadi kepala kita, dan kita akan dengan patuh mengikuti setiap perintah mereka. Karena faktanya, alasan mengapa Ice Snow Phoenix menjaga domain salju 10.000 mil sepanjang waktu adalah, itu juga karena instruksi leluhur mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.